Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus masih kasih kesempatan kita boleh menikmati berkat Tuhan. Kita boleh bersekutu, kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara pagi hari ini boleh dalam keadaan sehat selalu, dipimpin oleh Tuhan Yesus. Pagi ini menu sarapan yang saya ingin rindu sampaikan adalah saya terberkati dengan kisahnya Yosua. Mungkin tidak asing buat kehidupan kita. Kisah ini kita bisa baca di rumah di Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Di situ perikopnya jatuhnya Yeriko. Kalau kita mempelajari kisah ini, di situ kita baca di ayat yang pertama dikatakan, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin memberi judul renungan pagi hari ini, menghadapi tembok yang tebal. Kalau kita baca kisah ini pasti semuanya tahu apa sih yang terjadi dari peristiwa ini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya sedikit ingin membagikan sesuatu apa yang saya dapatkan tentang kota Yeriko ini dulu ya Bapak Ibu Saudara. Saya ingin menyampaikan tentang latar belakang atau mungkin geografisnya kota Yeriko dari hasil apa yang saya cari di internet. Yeriko itu merupakan kota benteng. Jadi luasnya kurang lebih 4 hektaran atau 40.000 meter persegi. Kalau kita melihat struktur model dari kota ini, ternyata kota ini dikelilingi oleh tembok-tembok di mana dari hasil penelitian para ahli-ahli arkeolog dikatakan ini terdapat 2 lapis tembok yang melindungi atau yang membentengi kota ini. Bahkan kalau kita baca di Yosua 2 ayat 15, di situ tidak usah saya bacakan, tetapi di situ dikisahkan pengintai yang diutus Yosua diselamatkan oleh perempuan yang bernama Rahab, itu diselamatkan lewat jendela yang dinding itu, rumah itu di atas tembok. Berarti tembok itu di atasnya bisa didirikan sebuah rumah. Berarti kalau kita lihat, kalau didirikan rumah berarti kan betapa tebalnya tembok itu. Dan secara logika ya pasti tembok itu sulit untuk dihancurkan. Apalagi pada zaman Yosua ya. Pada zaman itu belum ada mungkin bom nuklir atau yang lainnya, alat peledak yang bisa menghancurkan tembok itu. Nah kita mengetahui kisahnya, bangsa Israel dengan pimpinan Yosua disuruh untuk mengalahkan atau istilahnya merebut kota itu. Dan cara Tuhan yang luar biasa yang boleh dipelajari di sini bahwa Tuhan menyuruh mereka itu berkeliling selama 7 hari. Setiap hari mereka berkeliling 1 kali dengan meniupkan sangkakala, dan para prajurit tidak boleh berbicara kata apapun. Hari yang kedua begitu juga, hari ketiga begitu juga, sampai pada hari yang ke-6, pada hari yang ke-7 mereka harus berputar 7 kali. Dan di putaran yang terakhir setelah mereka berputar, mereka harus bersorak-sorak, dan akhirnya tembok Yeriko itu pun runtuh. Nah, pagi ini ada pelajaran yang bisa dibagikan. Ada pelajaran yang saya dapat, dan ini memberkati buat saya dalam kita menghadapi masalah. Tembok ataupun mungkin secara logika
kita sudah berjalan sesuai dengan caranya Tuhan. Mungkin kita berjalan seolah-olah kita berjalan sesuai jalannya Tuhan. Tetapi yang kita hadapi tidak ada pintu untuk kita menyelesaikan jalan keluar itu. Mungkin ada tembok yang tebal yang kita hadapi. Tapi melalui kisah ini saya dapat pelajaran, saya dapat berkat, dan ini saya akan bagikan kepada Bapak Saudara pagi hari ini. Yang pertama, pelajaran pertama adalah Tuhan tidak pernah mengajarkan umatnya untuk lari dari persoalan yang dihadapinya. Memang kadang-kadang kalau kita mengandalkan Tuhan, kadang-kadang ya memang itulah kita harus mengandalkan Tuhan. Tetapi kadang kita lupa, kadang kita lari. Kalau bisa masalah itu jangan dihadapi, biar Tuhan yang menyelesaikan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Di sini kalau dijelaskan di kisah di sini, bangsa Israel disuruh tetap menghadapi. Mereka tahu temboknya itu bangsa Yeriko itu, orang-orang Yeriko, temboknya itu tebal, benteng di situ tebal, dan orang Israel tahu dia tidak bisa kalau pakai cara logika. Dia berusaha untuk mengandalkan Tuhan, maksudnya dia cuci tangan biar Tuhan yang bekerja, tapi Tuhan tidak begitu. Maksudnya Tuhan tidak mengajarkan begitu. Bangsa Israel diajarkan untuk hadapi orang Yeriko, hadapi, karena Tuhan yang akan menyertai mereka. Nah, yang kedua, pelajaran yang kedua adalah mengalahkan persungutan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, persungutan ini yang sering ya kita hadapi. Kalau di sini dikatakan pelajaran kedua, mengalahkan persungutan. Bangsa Israel sudah terkenal dari zaman dipimpin oleh Musa, dia sering bersungut-sungut. Sering bangsa Israel ini bersungut-sungut. Setelah ditolong, tetapi kembali bersungut-sungut. Ditolong Tuhan, habis itu ya masih bersungut-sungut. Nah, dan di sini kembali, ini angkatannya Yosua ya, kembali bangsa Israel harus diuji. Apakah mereka nurut apa enggak? Nah, di sini bangsa Israel kembali diuji tentang bersungut-sungut. Nah, kalau kita melihat kisahnya, selama 7 hari mereka harus mengelilingi tembok Yeriko. Saya yakin bangsa Yeriko tidak tinggal diam. Pasti mereka mungkin ada yang mengolok-ngolok, ngapain gitu ya. Kan secara logika mungkin 1 hari bisa dilewati, 2 hari mungkin kupingnya risih bisa dilewati, 3 hari, 4 hari. Secara logika, secara manusia kan pasti ada rasa, kok begini Tuhan caramu, kok begini, kok tidak aku harus masuk, kok tidak harus saya berputar. Nah, pasti adalah bangsa Israel yang bersungut. Tetapi di sini tidak dituliskan di sini tidak ada bangsa Israel yang bersungut-sungut. Mereka nurut. Para imam meniupkan sangkakala, para prajurit tetap pada posisinya. Para pemegang tabut juga tetap pada posisinya. Dan mereka terus berputar. Sampai pada hari yang ke-7. Ini pelajaran yang kedua. Kadang-kadang kita juga begitu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada masalah, kita menghadapi problem, gak selesai Tuhan masalah ini. Nah, kadang-kadang kita menyalahkan. Kapan Tuhan? Itu persungutan itu yang kadang-kadang sering kita alami. Itu yang sering kita hadapi. Nah, pelajaran yang ketiga adalah, kalau kita lihat pada hari yang ke-7, pada putaran yang ke-7, mereka bersorak. Nah, dimana kalau bersorak itu pasti setelah kita menang, mengalahkan musuh. Tetapi ini tidak. Di sini bangsa Israel bersorak sebelum kemenangan. Nah, di sini ada pelajaran yang diambil adalah mengucap syukur bahwa bangsa Israel diajarkan tentang bagaimana mengucap syukur tentang apa yang dia dihadapi. Meskipun dia belum menang, tapi mereka bersorak. Nah, di akhir bersoraknya itu, akhirnya apa yang kita lihat, tembok Yeriko runtuh. Nah, ini yang perlu kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, apapun yang
problem yang kita hadapi, ini berbicara soal iman juga Bapak Saudara. Di mana iman kita dalam kita menghadapi masalah ini? Apakah kita memiliki iman pemenang ataukah iman yang bersungguh-sungguh seperti tadi? Kita menunggu jalannya Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan ingin kita ikut berperang di situ, ikut menghadapi masalah itu dengan pimpinan Tuhan dan caranya Tuhan. Nah, yang keempat, yang terakhir, nah ini kuncinya Bapak Ibu Saudara. Di sini Tuhan melatih bangsa Israel untuk taat. Ini yang sulit. Kalau mereka nggak taat ya pasti mereka nggak kira mau. Ngapain caranya gitu harus berkeliling? Ngapain saya harus diam menghadapi bangsa Yeriko? Mungkin mereka diolok-olok, mungkin mereka dikecilkan. Mungkin mereka menganggap secara logika temboknya itu besar, tidak mungkin. Nah, tetapi Tuhan suruh lakukan apa yang Tuhan suruh dilakukan oleh bangsa Israel. Karena mereka memegang janji Tuhan. Kalau kita bisa baca di pasal yang di ayat yang sebelumnya, di pasal yang kelima. Nah, ayatnya yang ke-14 jawabnya di Yosua 5 ayat yang 14 jawabnya, bukan, tetapi engkaulah panglima balantara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Ayat 15, dan panglima balantara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tinggalkanlah kasurmu dan kakimu, dan sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua pun berbuat demikian. Di sini ada ketaatan yang Yosua lakukannya, sehingga apa yang Tuhan perintahkan, kalau kita menyerahkan semuanya sama Tuhan dan kita taat akan perintah Tuhan, kita yakin dan percaya kalau kita mau berserah sama Tuhan Yesus, tembok itu seperti bangsa Israel tadi, tembok itu pasti akan kita hadapi dan Tuhan akan menyertai, dan masalah yang kita hadapi kita boleh selesaikan. Ini yang menjadi renungan pada pagi hari ini, biar ini menjadi kekuatan buat kita pagi hari ini menghadapi tembok-tembok kita pada masa-masa ini, terutama pada masa-masa pandemi ini. Ya, kita percaya Tuhan Yesus tetap menyertai kita dan menolong kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.